Halo guys, perkenalkan nama aku Julie dan hari ini aku bakal membahas mengenai tahapan-tahapan yang aku laluin sampai aku dapat offering letter dari pihak PT Bank Sentral Asia. Jadi aku tuh udah lama banget ngelamar untuk posisi-posisi yang dibuka oleh PT Bank Sentral Asia itu dari Kaliber. Dan sayangnya selalu ditolak guys. Ditolak mentah-mentah guys. Seleksi administrasinya aja ditolak. Sedih banget. Itu aku selalu ditolak guys, sumpah beneran. Selama 2 tahun ditolak terus. Untuk semua posisi aku lamar selalu ditolak. Bayangin kalau jadi aku, nyerah gak kalian? Nyerah kan? Tapi karena aku pantang menyerah dan karena berkat kuasa Tuhan, kayaknya Tuhan sayang banget deh sama aku. Jadi tiba-tiba di grup alumni aku ada kabar dari pihak kampus bahwa BCA sedang ngadain kampus hiring di kampus kita. Kampus kami tercinta yaitu Universitas Katolik Musikaritas. Nah, jadi karena ada info kalau BCA ngadain kampus hiring di kampus tercinta, aku langsung join grup itu, terus juga ikut seminar atau webinar dari pihak PT Bank Sentral Asia. Aku ingat banget webinarnya itu pada tanggal 28 Oktober 2021. Baru-baru ini kok. Jadi di sana itu webinarnya tuh dijelasin BCA itu lagi buka posisi apa aja, terus ada sejarah singkat BCA, terus ya dijelasin program-program yang lagi dibuka, terus juga ada sesi tanya jawab. Nah di sesi tanya jawab aku nanya nih, kak, kok aku ngelamar di Kaliber ditolak terus sih? Apa karena aku pernah magang bakti ya? Oh ya, sebelumnya aku itu pernah mengikuti program magang bakti pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Itu sebagai teller bakti ya. Dan aku nanya, apa karena aku magang bakti ya? Terus kakaknya jawab, kamu magang baktinya dari kapan? Udah selesai belum? Kalau udah selesai ya nggak apa-apa. Terus juga aku nanya kan, terus kenapa aku ditolak terus? Terus kakaknya bilang, selama kamu ditolak tapi belum pernah mengikuti tes dan tahapan-tahapan selanjutnya, kamu bisa kok daftar lagi di kampus hiring ini. Maksudnya aku bisa ikut pendaftaran buat daftar mengikuti program-program yang lagi dibuka oleh PT Bank Sentral Asia waktu kampus hiring selama aku belum pernah mengikuti tes-tes dari Kaliber. Maaf agak berbelit-belit gugup. Terus juga setelah selesai webinar, aku langsung daftar dong melalui link. Bener guys, pada tanggal 8 November 2001 aku dapat undangan tes online dari pihak BCA untuk ke tahapan selanjutnya. Jadi untuk informasi aja, tanggal 8 itu aku dapat undangan tes, tapi tesnya nggak dikerjain hari itu guys. Tesnya itu dijadwalin tanggal 9 sampai tanggal 10. Jadi kalian bebas mau milih tanggal 9 atau 10 untuk kerjain tesnya. Asal jangan lewat dari tanggal tersebut dan dari waktu yang telah ditetapkan oleh pihak PCA ya. Untuk pengerjaan tesnya sendiri, tesnya itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu bahasa Indonesia. Itu berisikan cerita-cerita, terus di sana ntar ada pertanyaan. Terus di sana kita milih benar, salah, atau tidak tahu. Terus juga ada bagian matematikanya. Nah di matematikanya ini ntar kita disediain grafik. Nah dari grafik itu atau tabel kita disuruh nentuin persentase, rasio, dan perbandingan. Tergantung soalnya sih. Kadang ada yang mudah, kadang ada yang susah. Terus juga untuk bagian gambar, di sana ntar disediain gambar, terus juga ada pola-polanya. Nah kita disuruh nentuin pola selanjutnya. Terus juga ada bagian terakhir yaitu tes kepribadian. Di sini ntar kita disuruh milih, ntar dikasih pernyataan-pernyataan, ada kisaran 3 atau 4 pernyataan, terus disuruh milih pernyataan yang paling sesuai atau paling menggambarkan diri kita. Nah, setelah mengikuti tahapan tes psikotes atau asesmen ini, ntar tahapan selanjutnya itu interview HR. Kalau nggak salah aku ikut tesnya itu tanggal 10, terus dapat kabar kalau aku lulus itu tanggal 15.
tanggal 15 aku dikabarin lulus, terus juga dapat undangan interview untuk tanggal 17 November sama HR secara online. Kalau nggak salah saya diinterview oleh Pak Riano. Hai Pak Riano, makasih udah lulusin saya ya Pak. Terus juga setelah interview HR, oh ya, pas interview HR ini aku ditanyain tentang ya pengalaman aku sih selama aku magang bakti. Karena aku pernah magang bakti, jadi aku lebih banyak ditanyai tentang pengalaman bakti aku. Pernah ikut program SSRP, terus juga gimana aku ngadepin kalau nasabahnya lagi marah, terus juga pernah nggak kepikiran buat berhenti dari BCA. Terus juga banyak yang ditanyai tentang pengalaman-pengalaman. Terus juga sekolah, gimana sih kamu kan sambil kuliah sambil kerja, tapi kenapa kok IPK kamu masih bagus, gimana cara mempertahankannya. Terus juga ditanyain kegagalan, terus cara ngatasinnya juga gimana. Banyak sih yang ditanyain. Tapi interview yang sama HR ini nggak terlalu lama sih, kalau nggak salah 10-15 menit. Terus dari sana aku dikabarin kalau aku lulus interview itu pada tanggal 20 November kalau nggak salah hari Sabtu, itu Sabtu pagi aku dikabarin kalau aku lulus interview HR. Terus juga bakal dijadwalin untuk interview user pada tanggal 22 November. Nah, pada tanggal 22 November ini aku interviewnya secara offline. Aku interview tatap muka karena kebetulan aku ditempatin di kota yang aku tinggalin sekarang. Jadi aku interview usernya sama kepala KCU dan calon atasan aku di KCU penempatan aku sekarang. Makanya aku ketemunya offline atau tatap muka. Sumpah, karena udah lama nggak interview secara offline, kebanyakan interview online, memang pertama kali ketemu itu gugup banget. Sampai ya aku bicaranya cepet, terus juga ya emang bener-bener gugup sih. Aku kasih tips ke kalian sih, banyak-banyak latihan misalnya depan kaca, latihan sama teman kalian untuk interview biar mengurangi rasa gugup tersebut dan dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan yang diinginkan oleh interviewernya. Terus juga setelah interview itu, oh ya, aku ditanyain kalau di interview user ini, aku lebih ditanyain sih kenapa milih posisi ini, terus juga pengalaman yang sesuai dengan posisi ini apa, terus juga yakin nggak, dijelasin kesusahan dari posisi ini, terus masih yakin nggak mau ngelamar di posisi ini, terus kalau ditaruh di luar kota gimana, mau nggak. Terus juga ada dijelasin sih tugas-tugas dari relationship officer itu apa aja, terus juga ada dibacain hasil tesnya apa, terus juga ada diarahin kalau RO tuh gini sih, lebih ke capai target, lebih ini, jadi harus siap. Banyak sih yang dibicarain, tapi interviewnya itu nggak lebih dari 30 menit. Kalau aku lihat jam sih nggak lebih dari 30 menit ya, tapi kalau untuk pastinya aku nggak tahu itu berapa menit. Dan setelah interviewnya kan pukul 8:30 pagi nih. Aku sorenya jam 5 dikabarin dari email kalau aku lulus interview dan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tes verifikasi online. Tes verifikasi online-nya itu buat tanggal 25 November. Nah, setelah aku dikabarin kalau aku lolos interview usernya ini, pada tanggal 23-nya aku ditelepon buat medical check up untuk tanggal 24 November. Jadi aku medical check up dulu tanggal 24 November. Untuk tipsnya, banyak minum air putih sih untuk tipsnya. Terus juga atur pola tidur kalian, terus juga makanan kalian usahain hindari makanan yang berminyak, santan, terus juga tiap hari kalau bisa minum susu beruang. Terus setelah aku medical check up pada tanggal 24, tanggal 25 aku mengikuti tes verifikasi online. Tes verifikasi online-nya itu soal-soalnya itu sama kayak tes
tes-tes assessment ya, tes-tes awal pertama. Maksudnya tipe soalnya sama, tapi soalnya itu berbeda. Tapi jumlah soalnya itu lebih sedikit. Dan menurut aku ya soalnya itu lebih mudah daripada assessment yang pertama. Terus juga waktu yang dibutuhkan atau yang diberikan per soalnya itu lebih banyak dibandingkan tes assessment yang pertama. Terus juga setelah aku assessment, aku dikabarin kalau aku lolos dari assessment itu dan medical check up keesokan harinya pada tanggal 26 November 2021. Kalau nggak salah itu jam 1 siang aku dikabarin dari email kalau aku lulus dan aku dapat offering letter dari pihak PT Bank Sentral Asia. Sekian cerita pengalaman tahapan-tahapan seleksi yang aku laluin di PT Bank Sentral Asia sebagai Relationship Officer. Untuk kalian yang ingin bertanya, aku belajar soal-soal untuk tes asesmennya dari mana, terus juga untuk tips-tips interview atau medical check up atau sebagainya, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini, atau juga kalian bisa mengirimkan aku email di email yang akan aku tulis di description box di bawah ini. Untuk kalian, thank you for watching. God bless.